kasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun saudara ada saat ini, saya bersyukur kita bisa kembali berjumpa di dalam acara ini, di dalam ibadah kita, ibadah kebangkitan Tuhan Yesus. Saya percaya dimanapun saudara ada saat ini, kuasa kebangkitan Tuhan itu juga boleh dialami bagi setiap saudara dan saya. Saat ini saudara, kita tidak perlu lagi membesar-besarkan permasalahan, terlebih lagi virus yang sedang melanda bangsa ini, tetapi kita mau membesarkan hanya nama Tuhan kita yang ajaib. Amin saudaraku. Sebab itu mari saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Yesus yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Makan kekuatan-Mu yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mau bersukacita sebab Engkau hidup dalam kami. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama mau bersukacita di dalam Tuhan, sebab kita punya Allah yang hidup di dalam kita. Karena Yesus hidup, kita semua memiliki hari depan yang ceria bersama dengan Tuhan. Kita bertepuk tangan bersama memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Sebab Yesus hidup, amin, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, ku tak gentar. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami kembali memperingati hari di mana Yesus sudah bangkit bagi kami. Engkau sudah kalahkan segala kuasa iblis, kuasa maut, kuasa dosa. Dan hari ini kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Tidak ada yang perlu kami khawatirkan lagi, sebab Engkau Allah yang hidup bagi kami. Biar pengalaman kuasa kebangkitan ini menjadi pengalaman bagi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, siang hari ini kuasa kebangkitan itu mengalir dan tinggal dalam hidup kami. Termasuk seluruh jemaat-Mu yang bersama-sama dengan kami sedang merayakan hari di mana Yesus bangkit bagi kami. Kalahkan kuasa maut, semua kuasa dosa, kuasa iblis, bahkan lubang kubur pun tidak sanggup untuk menahan Tuhan Yesus. Membuktikan Engkau adalah Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa di sorga. Siang hari ini juga kami sangat memerlukan Engkau. Mari Tuhan bicaralah buat kami. Kami percaya firman-Mu pasti menghibur dan menguatkan kami. Urapi kami, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dimanapun Tuhan Yesus kebenaran ini diperdengarkan, kami berdoa supaya setiap telinga yang mendengar, mereka yang sedang sakit mereka disembuhkan, mereka yang lemah kuasa kebangkitan turun dan mengalir atas mereka, sehingga mereka boleh bangkit dari segala ketakutan, kekhawatiran mereka, dan mereka boleh memandang Yesus yang sudah mengalahkan segala-galanya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau duduk diam.
hanya untuk mendengarkan pesan firman Tuhan bagi kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya sudah diberkati oleh Tuhan, katakan bersama-sama dengan saya, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Shalom. Selamat malam buat setiap kita, termasuk keluarga yang saya kasihi dalam Tuhan malam hari ini. Dan setiap saudara-saudara bersama dengan keluarga masih tetap di rumah, dan biar lewat live streaming malam hari ini, saya percaya firman Tuhan tetap menjadi kekuatan bagi setiap kita. Kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat dari Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saudara bisa menyimak Alkitab saudara, saya akan membacakan kepada setiap kita dengan cepat. Injil Matius pasal yang ke-28 yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, judulnya adalah Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segera pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita baru saja melewati Jumat Agung, di mana setelah Tuhan Yesus ditangkap, diadili, disiksa, dan akhirnya mati dan disalibkan. Tetapi bukan berarti sejarah kehidupan Tuhan Yesus berhenti sampai di sana. Alkitab berkata bahwa kuasa iblis, kuasa maut, kuasa kematian, serta gelapnya lubang kubur tidak dapat menahan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya pada hari yang ketiga Alkitab berkata ia telah bangkit dari kematian. Nah, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah satu peristiwa yang besar dan mengherankan. Mengapa besar dan mengherankan, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, karena baik dahulu maupun sekarang dan yang akan datang tidak akan ada yang seperti dia. Setelah mati, pada hari yang ketiga dia bangkit bahkan hidup untuk selama-lamanya. Yang kedua, kenapa hebat dan besar, Saudara? Karena sulit untuk dipercaya, tetapi kebenarannya tidak dapat disangkal. Itu adalah fakta sejarah, saudara-saudara. Alkitab berkata, setelah kebangkitannya, ia menampakkan diri kepada murid-muridnya, bahkan kepada orang banyak. Alkitab berkata, kurang lebih Tuhan Yesus itu menampakkan diri hampir 10 kali. Nah, sebagai umat Tuhan, saudara-saudara, minimal 1 kali 1 tahun kita memperingati dan mendengar tentang berita kebangkitan Tuhan Yesus ini. Pertanyaannya adalah, apakah berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus ini hanya berhenti pada mendengar saja, ataukah kebangkitan Tuhan Yesus ini menjadi pengalaman pribadi setiap kita?
Kalau kita hanya mendengar, saudara-saudara, dan tidak mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus ini, maka saya khawatir kita akan menjadi umat yang lemah. Kita akan menjadi umat yang hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kegagalan. Tapi sebaliknya, kalau kita alami kuasa kebangkitan ini, maka saya percaya kita akan menjadi umat yang akan alami kemajuan demi kemajuan. Saudaraku, terobosan demi terobosan, perubahan demi perubahan. Dan malam hari ini, saya rindu untuk menyampaikan kepada kita, ada 3 perubahan yang kita alami lewat kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang kita rayakan malam hari ini, seperti yang dialami oleh wanita-wanita yang menjenguk Tuhan Yesus ke dalam kubur pada waktu itu. Nah, hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yang ingin saya sampaikan kepada setiap kita, melalui kuasa kebangkitan Tuhan Yesus ini, kita mengalami perubahan yang pertama, yaitu duka cita kita berubah menjadi sukacita. Seperti yang kita tahu bahwa Jumat Agung itu, saudara-saudara, itu menggambarkan tentang Tuhan Yesus yang menderita, tentang Tuhan Yesus yang berkorban dan akhirnya mati di atas kayu salib. Para wanita yang berada di bawah salib itu melihat dengan mata kepala sendiri penderitaan dan kematian Tuhan Yesus yang mereka kasihi. Saudara bisa bayangkan betapa, saudaraku, pahit dan sedihnya hati mereka. Bahkan mereka kecewa dan putus asa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang mereka harapkan, saudaraku, sudah tidak ada lagi. Itulah suasana, saudaraku, hati mereka menjelang Paskah pada waktu itu. Tetapi firman Tuhan berkata, saudaraku, hal tersebut berubah tatkala Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Duka cita mereka berubah menjadi sukacita. Kekecewaan dan putus asa mereka berubah menjadi harapan yang menyala-nyala. Jadi salah satu kesaksian yang akurat, saudara-saudara, dari umat Tuhan tentang kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian adalah hidup penuh dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, memang dunia adalah lembah air mata, yaitu air mata penderitaan. Hari-hari ini kita bisa melihat dan menyaksikan itu, bahwa banyak orang yang menangis, menderita, saudaraku, karena ada anggota keluarga mereka yang meninggal karena virus COVID-19 ini. Bahkan berdampak kepada ekonomi, sehingga ada begitu banyak yang di PHK. Orang menjadi menangis dan menderita. Memang, saudara-saudara, dunia ini adalah lembah air mata. Lembah air mata kesakitan, kegagalan, kemiskinan. Tapi saudara dengarkan ini, sekalipun dunia ini adalah lembah air mata, tidak seharusnya kita, saudaraku, untuk hidup dalam lembah air mata selama-lamanya. Sebab apa? Sebab kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu memberikan sukacita dan pengharapan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kesadaran akan hal inilah yang membuat jemaat mula-mula pada waktu itu mereka bisa bertahan dan tetap bergairah dalam mengikut Tuhan, sekalipun pada masa itu mereka menghadapi tantangan yang begitu berat, sama seperti kita hari-hari ini. Menghadapi begitu banyak tantangan yang terjadi, yang kita alami. Sejak dari awal Januari 2020, saudaraku, tidak berhenti-hentinya tantangan, ujian, pergumulan, kesulitan yang kita hadapi. Bahkan semalam pun kita dikagetkan dengan anak gunung berapi Krakatau bisa meletus, saudara. Memang Alkitab sudah beritahu bahwa menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali akan datang masa yang sukar, masa yang sulit, ya, masa yang berbahaya, saudara-saudara. Tetapi jika kita tahu bahwa Tuhan Yesus hidup, maka dalam pergumulan hidup ini kita tidak akan pernah mudah putus asa. Kita tidak akan pernah mudah stres, bahkan menjadi frustasi, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu saya berdoa biar malam hari ini siapapun saudara yang mungkin sedang mengalami pergumulan yang berat, termasuk keluarga Indonesia, bahkan bangsa di mana kita ada, mari kita datang kepada Tuhan Yesus
Kita bawa segala masalah-masalah hidup kita yang begitu berat. Dan malam hari ini, saudara, siapkan hatimu untuk terima kekuatan dan kuasa serta penghiburan dari Tuhan Yesus. Sebab kita berkata segala kuasa, baik di langit, di bumi, bahkan di bawah bumi, itu Tuhan Yesus miliki. Dan ketika malam ini kita membuka hati kita, saya percaya Tuhan Yesus akan melepaskan kuasa kebangkitan itu bagi setiap kita, sehingga tidak ada di antara kita yang gampang menyerah, gampang putus asa, bahkan hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Saudara-saudara, percayalah, kalau Tuhan sudah dapat mengatasi kuasa maut dan mengalahkannya, maka kita juga dapat percaya dan bersandar pada kuasa kebangkitannya yang dapat mengatasi segala pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini. Sebab itu sebagai umat Tuhan, jangan hanya mendengar, saudara. Jangan hanya mendengar bahwa Yesus sudah bangkit. Tetapi saudara dan saya harus mengalami kuasa kebangkitan itu, maka hidup kita pasti akan diwarnai dengan sukacita. Bukan hanya pada waktu situasi yang tenang atau situasi yang lancar, tetapi juga pada waktu situasi yang tidak mengenakan, seperti hari-hari ini, saudara. Sebab itu doa saya buat setiap kita, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bahkan semua umat Tuhan dimanapun saudara yang dapat menangkap akan berita kebenaran firman Tuhan ini, saya berdoa supaya pengalaman kuasa kebangkitan ini menjadi pengalaman yang akan mengubah ketakutan kita, duka cita kita menjadi sukacita, karena ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan maut dan kematian. Itu perubahan yang pertama yang kita alami lewat peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, sama seperti yang dialami oleh wanita-wanita yang datang ke kubur Tuhan Yesus pada waktu itu. Mereka mengalami satu sukacita ganti duka cita mereka, karena saudaraku, sebelumnya mereka melihat dan menyaksikan langsung bagaimana Tuhan Yesus menderita, bahkan mati di atas kayu salib. Lalu yang kedua, perubahan apa yang kita alami lewat peristiwa kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang kita peringati malam hari ini? Yang kedua adalah rasa takut kita akan berubah menjadi berani. Saudara-saudara, pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, pada waktu Tuhan Yesus diadili, lalu dia disiksa dan akhirnya dia disalibkan, Alkitab berkata, para murid-muridnya pada waktu itu mereka lari, terbirit-birit, lari dengan tercerai-berai, saudaraku, karena mereka ketakutan. Alkitab berkata mereka bersembunyi, saudara, karena takut ditangkap dan dianiaya serta dibunuh oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tetapi setelah kebangkitan Tuhan Yesus, para wanita ini berubah, saudara. Berubah dari rasa takut mereka menjadi berani, saudaraku. Dari mana kita tahu? Keberanian mereka ternyata diwujudkan dalam bentuk pemberitaan tentang kebangkitan Tuhan Yesus kepada semua orang, sekalipun itu membawa resiko, saudaraku, bagi nyawa mereka. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan? Saudara-saudara, kebangkitan Tuhan Yesus adalah tema besar tentang kesaksian para rasul dan orang-orang Kristen pada awal-awal waktu itu. Mereka begitu bangga dengan Tuhannya yang hidup, saudaraku, sehingga mereka tidak pernah bungkam, saudaraku, atau diam saja untuk tidak memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus itu. Saudara-saudara, saya mau sampaikan kepada kita, saya tahu bahwa manusia membutuhkan Tuhan yang hidup. Bangsa ini membutuhkan Tuhan yang hidup dan bukan Tuhan yang mati, saudara-saudara. Mari kita bersaksi, beritakan tentang kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Jangan bungkam, saudara. Apalagi hari-hari ini ada begitu banyak orang yang sedang menderita, begitu banyak orang yang menangis karena, saudaraku, wabah yang sedang terjadi yang sudah menelan begitu banyak jiwa di atas bangsa kita, termasuk bangsa-bangsa lain. Belum lagi dampak daripada COVID-19. Kita sudah melihat hari-hari ini resesi ekonomi mulai terjadi. Ada begitu banyak pengusaha-pengusaha mulai gulung tikar. Banyak orang-orang yang sudah mulai menjerit karena di PHK, saudara.
Banyak orang menderita serta mengalami keputusasaan. Saudaraku, karena tekanan hidup yang mereka alami. Mereka butuh Tuhan Yesus. Dan saya percaya tidak satu kebetulan saudara dan saya ada di bangsa ini. Tetapi ini waktunya bagi kita. Mari saudaraku, beritakan, saksikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Jangan bungkam. Ini waktunya. Saya percaya bangsa ini membutuhkan, saudaraku, berita tentang kebangkitan, yaitu Yesus yang sudah mengalahkan segala-galanya. Saudara, coba kalau kita mau introspeksi, saudara, setiap pribadi kita masing-masing, dari berapa banyak waktu dan berapa banyak perkataan, saudaraku, yang kita ucapkan dan kita pakai, saudaraku, untuk menyaksikan tentang Tuhan Yesus yang mati dan sudah bangkit kembali. Berapa banyak waktu kita, perkataan kita, berapa banyak kita pakai? Apakah kita pakai itu untuk memberitakan dan menyaksikan tentang kuasa kebangkitan Tuhan Yesus? Saudara, ini waktunya. Saya tahu bahwa saudara dan saya di tempat di mana saudara tinggal tidak satu kebetulan. Mari lihat kiri kanan saudara. Mari saudara jangan menjadi pribadi yang egois, tapi mari saksikan. Saya berdoa supaya pengalaman kuasa kebangkitan ini juga boleh saudara sampaikan bahwa Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang hidup. Mari dengan bangga kita boleh memberitakan ini kepada semua orang yang hari-hari ini mereka sedang hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Ini perubahan yang kita alami, saudara-saudara. Diubahkan dari pribadi yang hidup dalam ketakutan menjadi pribadi yang berani, saudara. Yang terakhir dan yang ketiga adalah dari mengetahui berubah menjadi mengenal siapa Yesus itu sendiri. Saudara-saudara, dalam pembacaan kita tadi dalam Injil Matius pasal yang pertama sampai dengan ayat yang 10 dikatakan di tengah-tengah perjalanan mereka pulang, Yesus yang telah bangkit itu dia menyatakan dirinya kepada para wanita-wanita itu. Saudara-saudara, dan para wanita itu Alkitab berkata, ketika mereka melihat itu, lalu para wanita ini mulai mendekatkan diri mereka, kemudian mereka berlutut, lalu memeluk kaki Tuhan Yesus dan menyembah Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, sikap yang demikian ini belum pernah mereka lakukan terhadap Yesus sebelum Yesus bangkit dari kematian. Selama ini mereka hanya mengetahui Yesus itu sebagai manusia biasa, guru yang baik, pemimpin yang berkarisma, tidak lebih daripada itu. Tetapi setelah kebangkitannya, sekarang wanita-wanita ini mengenal Yesus bukan saja sebagai manusia sejati, tetapi sebagai Allah yang punya hidup, sebagai Allah yang adalah sumber kehidupan itu. Sebab itu mereka, dikatakan tadi oleh Alkitab, mereka mendekat, lalu berlutut, serta menyembah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, seorang yang sungguh-sungguh menghayati akan kebangkitan Tuhan Yesus, maka saya percaya akan terjadi perubahan sikap dalam ibadahnya, termasuk dalam penyembahannya kepada Tuhan. Artinya orang itu tidak akan pernah main-main lagi dalam ibadahnya. Dan sebagai dampaknya, kalau ini kita lakukan, maka akan terjadi kemajuan yang terus-menerus, baik saudaraku dari segi iman kita, serta hidup dan penyembahan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, pengenalan akan Tuhan, saudaraku, itu sangat menentukan sekali bagaimana sikap kita ketika kita ada dalam masalah. Saya ulangi lagi Bapak Ibu Saudara, pengenalan kita akan Tuhan itu sangat menentukan sekali bagaimana sikap kita ketika kita ada dalam pergumulan atau dalam masalah. Saudara-saudara, pengenalan Ayub dan istrinya tentang akan Tuhan itu berbeda, saudara. Itulah sebabnya ketika Ayub menghadapi masalah, Ayub berani berkata, saudaraku, seperti firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Ayub. Ayub berkata begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tetapi beda dengan istrinya, ketika dia menghadapi masalah, saudara, istrinya berkata, masihkah engkau bertekun dan menyembah Allahmu, kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara, ini terjadi karena
pengenalan mereka akan Tuhan berbeda, sehingga sikap mereka menghadapi pergumulan juga menjadi berbeda. Saudara-saudara, saya berdoa, mari kita kenal Tuhan bukan lagi dari apa kata orang, tetapi melalui Paskah ini, melalui kebangkitan Tuhan Yesus ini, kita bisa mengenal Dia lebih lagi. Mari kita kenal kasih-Nya, mari kenal kuasanya, kenal kebangkitannya, kenal kehebatannya, saudaraku. Kalau kita kenal Tuhan, maka berkat yang pertama yang saudara akan terima adalah kita akan hidup dalam damai, sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah. Berapa banyak di antara saudara yang rindu untuk mengalami sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah? Caranya bagaimana? Mari kita kenal Tuhan kita. Saya berdoa, jadikan hari-hari ini menjadi hari-hari di mana kita mengenal Tuhan lebih lagi, mengenal kasih-Nya, mengenal kuasanya lewat perkumpulan yang kita buat bersama dengan keluarga kita masing-masing. Jangan lewatkan satu hari pun tanpa engkau punya pengenalan akan Tuhan lewat persekutuanmu akan firman Tuhan, lewat keintimanmu dengan Tuhan. Saudara-saudara, itu berkat yang pertama. Lalu kitab Daniel pasal yang 11 ayat yang ke-32 dikatakan kalau kita mengenal siapa Tuhan kita, maka Alkitab berkata orang itu akan tetap kuat dan akan bertindak, dan setiap langkah akan ada mujizat. Kalau kita tidak kenal Tuhan kita, saya khawatir saudara dan saya tidak akan pernah kuat. Apalagi hari-hari ini saudara, ada orang yang mati bunuh diri karena dia mengalami kerugian ratusan juta. Padahal dia masih punya harta lebih banyak dari itu. Tapi karena dia tidak kuat, dia tidak mengenal Tuhannya, dia goyah, saudara-saudara. Itu sebabnya kita harus mengenal siapa Tuhan kita. Lewat ibadah Paskah dan kebangkitan Tuhan Yesus yang kita rayakan malam hari ini, mari kenal siapa Tuhan kita. Jangan sekedar tahu dari apa kata orang, tapi biar kita mengenal, punya pengenalan secara pribadi dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit daripada maut itu. Lewat ibadah perayaan kebangkitan Tuhan Yesus malam hari ini, tahun ini, saya berdoa saudaraku, supaya setiap kita sama seperti wanita-wanita yang datang ke dalam kubur Tuhan Yesus. Mereka diubahkan lewat kuasa kebangkitan yang mereka alami. Perubahan yang pertama adalah Alkitab berkata, duka cita mereka Tuhan ubah menjadi sukacita. Yang kedua adalah ketakutan mereka diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang berani, saudara. Mereka bangga dengan kebangkitan Tuhan Yesus, lalu mereka tidak bungkam, tapi mereka mulai menceritakan tentang Tuhan mereka yang hebat, yang sudah mengalahkan maut dan kematian. Dan yang ketiga, dari sekedar tahu, saudaraku, mereka akhirnya punya pengenalan secara pribadi siapa Yesus itu yang sesungguhnya. Dialah Tuhan yang adalah sumber kehidupan, sumber kekuatan kita, sumber segala sesuatu yang kita butuhkan. Dan saya percaya kalau kita mengenal Dia secara pribadi, maka tidak ada pergumulan persoalan yang membuat saudara hidup dalam ketakutan, keputusasaan. Tetapi lewat kuasa kebangkitannya, saya percaya setiap kali kita melangkah ada mujizat sampai di penghujung tahun 2020. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya berdoa kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kita. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita, tundukkan hati saudara dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, malam ini bersama dengan seluruh umat Tuhan dan secara khusus seluruh jemaat Tuhan GTDI Jatinegara Kampung Melayu Jakarta Timur. Kalau malam ini mereka juga sedang bersama-sama dengan keluarga besar mereka, ada suami, ada istri, ada anak-anak mereka, bahkan orang tua mereka. Mungkin ada saudara-saudara seiman juga yang berkumpul bersama-sama dengan mereka. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan maut, mengalahkan kematian itu, kami berdoa itu menjadi satu pengalaman yang kami alami, sehingga tidak ada satu ketakutan di antara kami, tidak ada duka cita yang membuat kami menangis karena pergumulan persoalan. Tetapi biar kami punya pengenalan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah mengalahkan iblis,
Tuhan yang sudah mengalahkan segala maut dan semua kematian termasuk pergumulan-pergumulan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Malam ini kalau ada di antara umat-Mu yang lemah, mari kuatkan mereka. Mari Tuhan, kalau ada yang sakit, jamah dan sembuhkan mereka. Mereka yang sedang ada dalam ketakutan, kekhawatiran, bahkan keputusasaan, biar pengharapan yang baru turun dan tinggal dalam kehidupan mereka. Kami berdoa, berkati Tuhan. Dalam masa-masa yang sulit ini, mari Tuhan buat perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang asal-asalan. Mereka yang percaya kepada Tuhan dan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Kami berdoa, ini waktunya Tuhan, Engkau akan buat perbedaan supaya sungguh orang melihat dan menyaksikan kami. Ada Yesus yang menyertai kami dan mereka akan berkata, kami mau mengikut mereka karena kami melihat ada Tuhan yang menyertai mereka, sehingga penuaian jiwa banyak terjadi atas bangsa kami. Nama Tuhan boleh dipermuliakan. Ini doa kami memberkati seluruh jemaat-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya sudah terima berkat dari Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada malam hari ini bersama dengan semua keluarga besar, saya percaya malam hari ini semua kita sudah terima pesan dari kebenaran firman Tuhan yang saya percaya pasti memberikan kekuatan dan penghiburan buat kita. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita malam hari ini dan sebentar kita terima berkat dari Tuhan, ada pengumuman yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kami akan update lagi, akan kami sampaikan, beritakan, kabarkan lagi tentang apa yang menjadi kegiatan kita 1 minggu ke depan. Ini pengumuman yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan dan terima kasih untuk setiap dukungan doa saudara sampai dengan hari ini. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita angkat kedua tangan kita. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan tiada seperti Yesus, tiada seperti bagi Tuhan kita, sebab tidak ada Allah yang seperti Dia. Ya Allah yang bangkit dari segala kematian. Dia sudah kalahkan segala-galanya, termasuk semua pergumulan persoalan kita sudah dikalahkan oleh kuasa kebangkitannya. Dan biar pengalaman kuasa kebangkitan ini menjadi pengalaman pribadi setiap kita, baik semua saudara-saudara yang saya kasihi yang berkumpul bersama dengan keluarga saudara. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita malam hari ini, mari kita buka tangan kita saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga. Kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus turun tinggal menyertai setiap langkah saudara, mulai malam hari ini, besok sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, setiap kita yang percaya sudah terima berkat Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Selamat malam saudara, Tuhan Yesus berkati kita semua.